Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda pemirsa di akhir pekan ini? Kembali saya Afif Rifai hadir kembali di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan ini nanti akan saya hadirkan, ini pemirsa ada sekelompok guru yang memiliki kreativitas ataupun inovasi-inovasi. Saya sebut inovasi pemirsa karena tuntutan bagi seorang guru, profesionalitas dari seorang guru terutama di saat pandemi COVID-19 ini pemirsa tuntutannya begitu besar ya. Bagaimana berinovasi, bagaimana berkreasi agar ini pemirsa tidak jenuh, terutama bagi peserta didik dan juga mungkin ini pemirsa kreasi yang satu ini juga patut dicontoh oleh guru-guru yang lain. Saya hadirkan dulu, ini pemirsa nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan mengenal kelas sebelah. Apa yang dimaksud dengan kelas sebelah? Ini pemirsa, sungguh unik namanya kelas sebelah. Dan apa sejarahnya dinamakan dengan kelas sebelah misalnya. Kemudian apa sih berisi apa nih kelas sebelah ini? Apakah ngajarnya di kelas sebelah atau seperti apa nih pemirsa? Nanti akan dibahas di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Saya kenalkan dulu di sebelah saya. Ini pemirsa ada konten kreator ya. Ada Mas Revi Triano SPD. Selamat pagi Mas Revi, apa kabarnya juga nih? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Di sebelah Mas Revi ini pemirsa ada konten kreator juga nih. Ada Mas Yuda Adinugraha SPD. Selamat pagi Mas Yuda, apa kabarnya juga nih? Oke, dan ini pemirsa sama nih ya, guru semua nih pemirsa, dan ini guru-guru di SMP Negeri 7 ya, Kota Cirebon. Saya langsung ke Mas Revi nih, Mas Revi, kenapa ini namanya kelas sebelah? Apa latar belakang adanya kelas sebelah ini? Silakan, Mas Revi. Ya, terima kasih Mas Habib. Ya. Filosofinya dulu. Silakan. Filosofi kelas sebelah kalau kita bicara ke anak-anak deh, pada saat pembelajaran sehari-hari ketika ditanyakan pembelajaran, sudah diajarkan belum? Sudah di kelas sebelah, gitu ya. Nah, itu filosofinya adalah kita ingin memberikan sebuah pembelajaran yang di kelas lain belum diberikan. Gitu. Makanya kita coba membuat nama yang sekiranya unik, yaitu kelas sebelah. Oh, gitu, namanya itu awal dari kelas sebelah. Awalnya filosofinya seperti itu. Nah, kemudian bisa nama kelas sebelah ini apakah diobrolkan dengan Mas Yuda, nanti juga akan hadir Mas Yoyon ya. Nah, ini gimana? Awalnya udahlah kita namanya kelas sebelah aja gitu. Iya, pastinya kesepakatan. Kita kesepakatan dengan Mas Yuda, dengan Mas Yoyon juga ya, nanti juga akan hadir. Kita bisa pakai bro kalau di YouTube gitu ya. Nah, kita sepakati nama kelas sebelah yang tadi sesuai dengan filosofi yang dijelaskan, kemudian dengan Pak Yuda juga menyepakati, kemudian kita coba untuk membuat konten-konten yang sekiranya berkaitan dengan pembelajaran di dalamnya gitu. Pembelajaran dan hal viral seputar pendidikan. Oh, gitu. Di situ di dalamnya ada edukasi-edukasi? Ada edukasi pastinya gitu ya. Dan Mas Revi, tadi saya sebutkan pemirsa bahwa keduanya adalah guru di SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Kalau Mas Revi ngajar apa di sekolah? Saya kebetulan mengajar bahasa Indonesia, kemudian mengajar bahasa Indonesia. Di dalam konten kelas sebelah pun ada beberapa tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Jadi itu enggak, kita kembali ke kelas sebelah dulu kita ulas ya. Nah, ini kelas sebelah. Oke lah, akhirnya Mas Yuda juga setuju lah namanya kelas sebelah gitu ya. Dan ini sudah berapa lama gitu? Awalnya historisnya itu pada saat awal pandemi. Awal pandemi itu di pertengahan Maret. Menjelang puasa waktu itu ya, sebelum puasa kan. Kita coba berpikir ketika sekolah mulai libur, tidak ada aktivitas. Iya, diliburkan ya. Mendadak gitu kan. Kita tidak ada aktivitas, kita berpikir bagaimana saya dengan Pak Yuda waktu itu coba untuk membuat inovasi. Kaitan dengan ini awalnya berdua dulu berarti? Berdua dulu ya. Apa sih yang perlu dibahas gitu ya? Pak Yuda ya. Kita coba untuk buat konten di YouTube. Gitu, coba konten di YouTube. Kaitan dengan pembelajaran ya, Bunda ya. Kita coba buatkan konten dengan kaitan pembelajaran seputar bahasa Indonesia tadi. Nah, kemudian selang berapa minggu ya, itu responnya cukup baik. Bahkan dari komentar pun meminta
untuk membuat kontennya masukan-masukan untuk video selanjutnya seperti apa gitu. Itu awalnya di situ. Awalnya Awalnya berarti berdua. Berdua. Udahlah berdua aja, namanya juga kelas sebelah ya. Itu pemirsa, tadi Mas Revi sudah menjelaskan tentang sejarah dan kenapa namanya kelas sebelah. Dan Mas Revi tahan dulu ya, saya ke Mas Yuda nih. Mas Yuda. Okay. Mas Yuda, ini apa betul bahwa Mas Yuda ini guru juga di SMP Negeri 7 Kota Cirebon? Saya ini ngajar apa juga? Guru di SMP Negeri 7, juga di SMK Pariwisata. Oh, di SMK Pariwisata Kota Cirebon. Ngajar bahasa Indonesia. Oh, ngajar bahasa Indonesia. Dan udah berapa lama gabung dengan kelas sebelah? Saya dan Pak Revi ya, dari mulai lahir. Dari mulai lahirnya kelas 11 maksudnya. Berarti awal pandemi itu ya. Dan ini kan pemirsa juga ingin tahu nih ya tentang kelas sebelah. Nah, Anda kebetulan Mas Yuda juga seorang guru gitu ya. Nah, ini konten-konten di dalam kelas sebelah tuh apa sebetulnya tuh? Jadi konten di kita ya bro ya. Jadi konten di kita itu ya masukin tentang pendidikan, tentang hal-hal viral seputar pendidikan juga. Seputar pendidikan juga. Jadi dikemas dalam bentuk talkshow ya. Oh, talkshow. Itu adanya di YouTube gitu? Ada di YouTube. Oh, ada di YouTube. Dan menurut Anda ini kan dari bulan pertengahan Maret ya hingga saat ini. Nah, itu responnya seperti apa juga Mas Yuda? Ya tadi yang Bro Revi bilang bahwa alhamdulillah responnya itu kan sangat baik tuh. Dari di komentar segala macam, dari mulai subscribernya juga. Gitu ya. Ini berapa orang gitu? Maksudnya kan ini ada Mas Revi, Mas Yuda, Mas Yoyon, itu cuma bertiga ini? Atau mungkin? Ya kalau talent ya, skenario bertiga. Tapi juga ada tim editing segala macam. Semua dari SMP Negeri 7 Kota Cirebon? Kalau yang bertiga ini SMP Negeri 7. Kalau editing apa semua, editor? Di mana bro? Dari luar. Oh, dari luar juga. Tapi tetap tenaga pendidik? Bukan. Dan menurut Mas Yuda ya tentang pentingnya kelas sebelah sampai ada di YouTube kelas sebelah gitu ya. Dan ini apa sih gitu untuk memacu, memotivasi guru atau apa menurut Anda, Mas Yuda? Ini bro, sebenarnya awal kelas sebelah ya. Iya. Awal kelas sebelah itu kita berpikir selain iseng ya. Oh, awalnya iseng. Ya, selain iseng itu. Ya. Gitu. Jadi selain iseng itu gimana sih caranya untuk mengalihkan perhatian siswa dari pemakaian handphonenya ya biasanya di luar pendidikan. Gitu. Mengalihkan siswa. Nah, iya. Jadi biasanya kan siswa itu kan memakai handphone segala macam di luar pendidikan. Nah, coba kita untuk mengalihkan perhatian mereka ke pendidikan. Oke, seperti apa? Tapi tahan dulu nih. Siap. Ya, Mas Yuda dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan pemirsa, dan di pagi hari ini di edisi akhir pekan saya berbincang dengan kelas sebelah ya. Ini pemirsa sekelompok guru yang memiliki inovasi maupun kreasi berkaitan dengan bagaimana menumbuhkan agar siswa ini yang tadi sudah disebutkan Mas Yuda itu agar tidak jenuh ya. Ini pengalihan. Ya, bisa Anda jelaskan lagi pengalihan itu? Jadi gini, biasanya siswa itu atau ya kita juga ya bro ya, kadang-kala memakai ya menggunakan handphone, gadget itu kan untuk hal-hal di luar pendidikan. Nah, jadi gimana caranya mereka itu tertarik untuk bisa memanfaatkan gadgetnya, penggunaan kuotanya untuk yang lebih bermanfaat. Seperti itu sebenarnya. Dan ini di dalamnya itu apa aja? Termasuk talkshow pendidikan gitu? Iya. Atau apa gitu di dalam isi di YouTube itu? Jadi kita menerangkan atau menjelaskan materinya itu dengan cara talkshow. Seperti ngobrol seperti ini aja. Iya, talkshow. Selain talkshow ada lagi nggak? Apa lagi bro? Iya, silakan Mas Revi, bisa dilengkapi apa gitu? Bisa jawab. Iya. Silakan Mas. Di dalamnya salah satunya adalah tadi pembelajaran yang dikemas dengan cara kita ngobrol seperti ini. Dan talkshow-nya ya kemungkinan kita adalah kolaborasi dengan beberapa tokoh di Kota Cirebon. Salah satunya kemarin kan sudah dengan sastrawan juga. Ya alhamdulillah juga dengan kepala dinas juga, dengan PGRI juga gitu kan. Ya, kita mendapat restu juga Mas Apip, jadi kita tidak berjalan tanpa arah, dalam arti Dinas Pendidikan, kemudian PGRI selaku orang tua kita dan kepala sekolah mendukung. Gitu ya. Mendukung. Jadi di SMP Negeri 7 yang jelas kalau YouTube kelas 7 ini pasti dilihat ya oleh peserta didik siswa saat ini ya.
Kalau tanggapan dari siswa sendiri seperti apa, Mas Revi? Responnya kalau kita melihat dari komentar saja, alhamdulillah tidak pernah, ya belum pernah kita menemukan konten yang negatif gitu ya, jangan sampai gitu ya. Jadi respon dari ini itu yang ya, melihat soalnya, bukan hanya anak-anak juga sih, karena orang tua pun berkomentar di dalam situ. Orang tua siswa di SMP Negeri 7 maksudnya? Orang tua siswa di SMP Negeri 7 dan mungkin di sekolah lain juga, karena kita share link YouTube kita melalui sekolah sendiri ataupun melalui MGMP dari setiap mapel gitu. Itu ya. Kembali saya ke Mas Yuda nih, Mas Yuda Adi Nugraha. Mas Yuda, berkaitan dengan tadi kan unsur edukasi terutama nih di dalamnya ya. Kalau yang sedang viral tentang pendidikan gitu, nah ini juga dimasukkan gitu di YouTube itu. Ya kayak kemarin itu ya apa itu? Ada TikTok ya. Oh TikTok. Ya, TikTok dari apa gitu? Dari 2 orang guru ya, 2 orang guru. Jadi di situ kita ini kan lagi masa pandemi. Pandemi, oke. Ya, pandemi yang apa ya, sebenarnya semua pun tidak berharap seperti ini. Iya, Ya. Maksudnya berharap Tidak berharap adanya pandemi seperti gitu ini gitu. Kita normal saja. Pengen normal kan. Nah, jadi kalau siswa itu biasanya dikasih tugas-tugas. Nah, terus di dalam TikTok itu ada oknum guru yang apa ya, ditulis itu mendoakan agar apa? Agar siswa yang mengeluh apa PJJ itu ya, daring itu dicabut nyawanya gitu. Jadi kita mencoba untuk mengklarifikasi di situ. Jadi selain dikomentari. Dan itu responnya gimana gitu, Mas? Responnya ya, sebenarnya ya baik juga, Bro. Jadi di samping yang tadi TikTok itu ada lagi nggak di sebelumnya juga? Pernah juga? Waktu itu juga pernah ada. Apa itu misalnya? Siswa yang penganiaya guru deh, yang ngerokok itu. Yang ada siswa merokok ya. Menganiaya guru ya. Dan itu juga dimasukkan di YouTube itu. Kemudian ditanggapi juga gitu ya. Nah, itu yang mungkin dimaksud dengan konten-konten viral tentang pendidikan juga dimasukkan. Dan ini untuk guru, saya masih ke Mas Yuda dulu ya, Mas Revi ya. Untuk guru menurut Anda kan juga guru bahasa Indonesia ya di SMP Negeri. Ya, SMP Negeri 7 Kota Cirebon. Nah, menurut Anda guru di saat seperti saat ini, saat pandemi, sangat diperlukan gitu inovasi-inovasi semacam ini? Ya sebenarnya untuk inovasi itu ya sangat diperlukan ya. Jadi yang tadinya itu kita sangat ya rada sulit lah untuk IT ya, berkreasi di bidang IT kan. Jadi sekarang kita dipaksa dalam artian dituntut untuk bisa gitu, bisa IT lah. Walaupun sampai sekarang alhamdulillah belum bisa juga. Oke, kembali ke Revi nih. Revi, ini melengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Yuda ya, tentang tuntutan guru di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Kreativitas, inovasi juga sangat diperlukan. Ini salah satunya adalah YouTube kelas sebelah ini, menurut Anda? Pastinya diperlukan, karena dengan kondisi seperti ini bukan hanya kita yang muncul di YouTube, itu ternyata banyak konten kreator khususnya dari guru itu banyak sekali bermunculan sekarang. Jadi kan kalau kita melihat ya, kalau kita bicara sisi positif dari kondisi seperti ini, ternyata munculnya inovasi-inovasi baru. Banyak kreator-kreator yang muncul kaitan dengan dari guru itu banyak ya, luar biasa ya. Banyak juga bukan hanya kelas sebelah, ada beberapa konten kreator juga yang mengangkat tentang pendidikan. Gitu. Gitu ya. Jadi dan ini bisa juga untuk misalnya murid atau peserta didik, kan ini kan memiliki itu ya, YouTube kelas sebelah. Lihat saja YouTube kelas sebelah, bisa nggak begitu, Mas Yuda? Ketika nanti sudah tatap muka lagi kan bisa begitu? Ya bisa juga, tapi kan mungkin lihat sikon juga ya. Lihat sikon. Ya kan kita lihat kuota dari siswa juga, jadi tidak bisa kita memaksakan bahwa harus lihat kelas sebelah, tidak gitu. Jadi kalau kolega Mas Yuda yang lain di guru-guru SMP Negeri 7 Kota Cirebon, respon mereka terhadap kelas sebelah? Ya, alhamdulillah semuanya ya mendukung dengan baik ya, Bro ya. Jadi ya, dari kepala sekolah pun kan tadi yang sudah Bro Repi bilang bahwa beliau sangat mendukung sekali, apalagi ya guru-guru kita seperti ini ya, Bro ya, yang ingin maju lah gitu. Mendukung ya. Semua yang mendukung. Dan tentunya kan ini sudah, karena ini dari pertengahan Maret ya hingga sekarang di bulan Oktober, tentunya ini kan sudah lumayan lah ya, beberapa bulan. Nah, dari dinas sendiri sudah ada yang tahu tentang YouTube kelas sebelah ini gitu? Dari dinas sudah tahu, karena kan begitu kita membuat konten, kita
dipanggil Dinas Pendidikan, kita berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan Bapak Kepala Dinas dan jajarannya waktu itu dengan beberapa Bapak Kabid juga di sana. Kita coba membahas tentang PJJ waktu itu, karena kita mencoba menjawab keresahan masyarakat waktu itu. Waktu PJJ belum diterapkan, ini bagaimana anak-anak belajar? Itu banyak komentar juga di YouTube. Akhirnya kita coba kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan biar pemegang kebijakan lah yang menjawab gitu loh. Gitu. Kita mewakili masyarakatnya, kita ke Disdik. Selang berapa hari pun kita kolaborasi dengan PGRI ya waktu itu ya. Gitu. Jadi kalau kita bicara restu, alhamdulillah kelas 11 direstui oleh Dinas Pendidikan dan PGRI. Oke. Ya, responnya juga positif gitu Mas. Oke, tahan dulu nih Mas Yuda dan Mas Revi dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali usai jeda iklan berikutnya. Terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan pemirsa, dan di pagi hari ini saya masih bersama kelas 11 nih pemirsa. Dari awal ya hingga segmen tadi sudah dijelaskan tentang histori dari kelas 11 yang ini pemirsa memiliki YouTube namanya kelas 11 dan berisi tentang konten-konten edukasi ya, konten-konten tentang pendidikan, baik ini pemirsa tentang yang lagi viral di dunia pendidikan, kemudian juga tentang edukasi-edukasi yang lain. Dan di segmen terakhir ini saya juga hadirkan ada seorang guru lagi dari SMP Negeri 7, konten kreator juga ada Mas Yohanes Prayitno SPD, biasa dipanggil dengan Mas Yoyon. Selamat pagi Mas Yoyon. Apa kabarnya pagi. juga? Baik. Oke, terima kasih juga sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Mas Yoyon nih ya. Oke, Mas Yoyon, Anda bergabung di kelas 11 ini sudah berapa lama Mas Yoyon? Saya bergabung dengan kelas sebelah nggak begitu lama setelah Bro Revi sama Bro Yuda. Itu kan memang di awal yang tergabung di kelas sebelah tuh Bro Revi sama Bro Yuda udah 2 atau 3 konten, dan kok kelihatannya kok asik gitu ya untuk kita berinovasi, kita mencoba hal yang baru kan, karena ini memang untuk saya sendiri secara pribadi memang hal yang baru juga gitu kan. Jadi ini tantangan juga. Tantangan juga ya kan, karena kan istilahnya mungkin kalau kita ngajar di depan kelas, itu ya tatap itu muka udah biasa. tatap gitu kan. muka itu udah biasa udah ya. biasa, tapi tatap kamera itu yang luar biasa juga. Iya. Dan ini pernahkah misalnya Mas Yoyon ini direkam gitu ya oleh konten kreator yang lain, baik oleh Mas Yuda maupun Mas Revi, kemudian dimasukkan di YouTube itu, kemudian peserta didik suruh lihat itu, pernah nggak gitu? Pernah juga. Pernah. Karena memang kita kalau membuat konten tuh seringnya tuh kita bertiga. Kecuali kalau memang membuat konten pembelajaran ya mungkin kalau Bro Revi sama Bro Yuda kan latar belakangnya bahasa Indonesia. Nah, kalau Mas Yoyon sendiri saya apa? BK, bimbingan konseling. Jadi kalau misalnya lagi pembelajaran bahasa Indonesia, saya di belakang kamera. Kalau misalnya diangkat tuh konten tentang umum atau tentang pembahasan yang sedang viral, kita bertiga, dan kita memang seperti yang diutarakan Bro Revi sama Bro Yuda, kita mengandeng tim lah, gitu. Kita ada tim gitu. Menurut Anda ini perlu kelas sebelah itu kok konten-konten begini, maksudnya YouTube begini tentang edukasi ini diperlukan oleh seorang guru di saat pandemi begini gitu? Perlu, sangat perlu. Mengapa sangat perlu. gitu? Karena kan anak membutuhkan sesuatu yang baru, sesuatu yang baru, agar tidak jenuh, yang fresh, yang tidak jenuh, dan kita juga dituntut untuk membuat metode pembelajaran PJJ ini semenarik mungkin, istilahnya supaya anak tidak jenuh. Sehingga kita harus berinovasi dalam memberikan pembelajaran. Oke, dan disinilah tuntutan seorang guru itu. Iya, ya. betul. Nah, seorang guru untuk berinovasi, berkreasi juga, gitu ya. Dan menurut Anda ini sudah sejatinya guru-guru yang lain juga harus demikian gitu. Maksudnya harus. Bukan hanya melulu konvensional di depan kelas ngajar. Iya, gitu. betul. Tetap ada variasi-variasi. Dan ini bagian dari variasi itu, variasi mengajar betul. maksudnya. Iya, karena kan kita juga ada tentunya bahasa Indonesia, dan kita kemarin juga ada tentang pembelajaran yang lain juga, PPKN atau mungkin tentang bimbingan konseling, kita kemas dengan semenarik mungkin sehingga siswa yang berada di rumah tidak merasa jenuh, mungkin malah tidak merasa sedang belajar, padahal itu belajar. Iya, padahal itu belajar seperti itu. Gitu. Oke, dan kembali saya ke Mas Revi, dalam waktu dekat nih, baik Mas Revi, Mas Yuda, Mas Yoyon gitu ya, ini akan membuat apa dalam waktu dekat ini?
Sudah ada ininya programnya gambarannya gitu ya. Ya, gambarannya. Pastinya kita akan coba tetap berkolaborasi dengan mengangkat tokoh-tokoh yang ada di Kota Cirebon. Tokoh-tokoh pendidikan terutama. Ya, tokoh-tokoh pendidikan pastinya. Ya, dan sekiranya tokoh-tokoh yang memang bisa memotivasi gitu kan. Kalau kita bicara motivasi kan semua pun pasti ada sisi motivasinya gitu ya. Pasti kita akan terus membuat konten dengan tokoh-tokoh dan pembelajarannya pastinya kita tidak ditinggalkan gitu karena itu koridor kita gitu ya. Jadi bahkan kita coba untuk berkolaborasi dengan mata pelajaran yang lain juga gitu ya. Mas Yoyon misalnya bertiga nih ya. Tadi Mas Yuda, Mas Revi, Mas Yoyon, pernahkah gitu untuk menarik misalnya peserta didik, menarik siswa bertiga ini TikTok atau apa gitu? Pernah? TikTok pernah. Pernah ya, gitu. Pernah. Maksudnya tapi di dalamnya tetap ada pesan-pesan edukasi. Ada. Waktu itu tentang apa gitu Mas Yoyon? Tentang apa itu, Bro? Tentang inovasi guru. Ya, tentang TikTok. Banyak yang buat TikTok tuh. Terutama di SMP 7 ada salah satu guru yang TikTok ya. Kita undang, kita coba wawancarai, selesai itu closingnya kita TikTok bareng. Guru tersebut. Termasuk Mas Yoyon, waktu itu Mas Yoyon, Mas Yuda, Mas Revi, TikToknya tentang apa waktu itu kalau pernah? Lagu apa? Ada, tapi pernah gitu ya? Iya. Pernah. Maksudnya, tapi pesannya tetap pesan edukasi? Iya, tetap. Kita memberikan edukasi di akhir, gitu kan. Bahwa, pesannya itu ya? Bahwa TikTok itu mungkin tidak hanya sekedar hiburan, tapi juga ada istilahnya kalau kita bisa memasukkan pesan di dalamnya moral itu di dalamnya, pesan, gitu ya? Iya. Waktu itu pesan apa gitu Mas Yoyon? Pernahkah apa gitu? Paling tidak kan untuk selama PJJ ini kan kita harus tidak merasa jenuh, kita harus selalu menghibur diri kita sendiri, positive thinking, ya supaya kita tetap bisa menjalankan dengan baik. Gitu ya. Dan selama ini berarti bertiga ini selalu berpikir apa nih programnya ke depan. Begitu Mas Yoyon? Maksudnya usai ini apa gitu? Silakan Mas Yoyon. Kita kan seperti yang diutarakan tadi kan kita setelah ini besok mau apa bro, kita mau angkat apa. Selain mungkin kalau ada yang lagi viral ya kita coba. Kalau misalnya tidak kan ya tadi kita rencana ke depan kita mau menggandeng semua beberapa mata pelajaran yang kita kemas, kita undang sebagai narasumber, kita kemas dan mungkin nanti kalau sudah masuk pun nanti kita bisa yuk kita lihat sama-sama, kita lihat YouTube toh yang di dalamnya kan Bapak Ibu guru sendiri. Kalau sudah nanti udah masuk seperti itu. Baik. Kembali saya ke Mas Revi. Mas Revi, tentunya kan ini update terus ya. Apalagi ada hal-hal yang viral juga di dunia pendidikan kemudian dimasukkan juga di YouTube kelas sebelah ini gitu ya. Dan tentunya ini kan bertiga ini harus selalu bermusyawarah juga ya. Bagaimana nih agar ini tetap menarik, tetap banyak yang mengakses juga gitu ya, banyak yang melihat. Nah itu kalau Anda bertemu itu di mana gitu biasanya atau ngumpul-ngumpul gitu, bagaimana untuk ke depan nih gitu, misalnya minggu ini atau hari ke depan apa gitu misalnya? Biasanya kita kumpul pastinya di sekolah. Oh di sekolah. Ya di sekolah karena memang titik temunya pasti di situ. Di sekolah, karena jam kerja juga kan. Nah pada saat di luar jam kerja kita coba cari setting di tempat lain, bisa jadi kita datang ke narasumbernya atau kita coba cari suasana baru di kafe atau apa gitu biasa seperti itu gitu. Jadi nggak hanya mantok di studio atau bagaimana. Baik. Dan ini pemirsa semakin menarik sebetulnya ya. Dan banyak sebetulnya yang ingin saya korek-korek dari kelas sebelah ini ya. Dalam artian ini korek-korek saya ingin mengupas tuntas. Namun sayang sekali nih ya, waktu kita terbatas. Jadi usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini, nanti kita dilanjut Mas Revi, Mas Yoyon di lain waktu, lain kesempatan. Tentu pemirsa di rumah juga ini penasaran nih ya berkaitan dengan kelas sebelah ini. Oke, sebelum saya tutup, silakan Mas Revi pesannya apa untuk pemirsa di rumah, baik untuk pemerintah, kemudian juga untuk masyarakat, untuk dinas, silakan. Pastinya kita berharap channel kita tetap eksis, direspon baik oleh masyarakat dan tentunya pasti selalu didukung oleh pemerintah juga. Nah kemudian jangan lupa tetap like, comment, subscribe di channel kami, di channel kelas sebelah. Baik. Berikan kritikan juga untuk perbaikan kita ke depan. Oke, silakan Mas Yoyon di closing statement. Pesannya apa? Oke, untuk channel kita udah dengan Bro Revi, saya cuma berpesan kepada semua di tengah pandemi ini kita harus selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun juga. Kita harus selalu menggunakan masker, harus menjaga jarak, harus sesering mungkin cuci tangan pakai air yang mengalir, pakai sabun.
Itu. Oke, terima kasih nih untuk Mas Revi, Mas Yuda tadi, Mas Yayan sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.